Ya baik Pak Endra. Pak Endra, selamat siang Pak Endra. Selamat siang Bu Saftin. Gimana kabarnya Pak Endra? Alhamdulillah hari ini kabar baik Bu Saftin. Bu Saftin apa kabar? Oh, alhamdulillah sehat Pak Endra. Mohon maaf Pak Endra, tadi malam nggak sempat balas WA Pak Endra karena udah ketiduran. Tadi siang baru terbaca kalau Pak Endra mau kita bertemu siang hari ini. Mohon maaf ya Pak Endra ya. Ya nggak apa-apa Bu Saftin karena kita punya kepentingan masing-masing ya Bu Saftin ya. Iya. Heeh. Oh, tadi siang baru saya baca, baru kita bisa bertemunya siang ini Pak Hendra. Kalau Iya. boleh tahu Pak Hendra, untuk Pak Hendra untuk kita bertemu hari ini ada apa ya? Begini Bu Saftin, sekarang mungkin Bu Saftin ada waktu untuk mendengarkan yang ingin saya sampaikan. Saya lagi ada sedikit masalah atau problematika lah Iya, gitu iya, di sekolah gitu Bu Saftin. iya. Heeh. Hmm. Oh gitu ya Pak Hendra ya. Jadi Ya, mungkin saya balas WA Pak Hendra. Oh saya mencari waktu yang tepat mungkin pas jam 2 ini Pak Hendra. Jadi iya, mudah-mudahan kita bisa membantu nanti ya Pak Hendra ya. iya, Dengan bincang, iya. iya, agak santai dikit ya Bu Saftin Ya, ya. yang kita Iya, waktu santai kan. iya. Kalau boleh tahu Pak Endra, tujuan apa ya sih yang Pak Endra harapkan dari percakapan kita pada siang hari ini gitu. Setelah kita Oh, bicara siang ini, apa yang Pak Endra harapkan nantinya gitu. ya mudah-mudahan ya Bu Saftin ya setelah kita bertukar pikiran nanti Iya, atau saya menyampaikan apa yang saya rasakan pada saat ini nanti ada sedikit eh, apa yang saya rasakan ada solusinya atau eh, jalan keluarnya bagi saya Bu Saftin. oh gitu ya Pak Endra. Jadi Iya, kalau yang Pak Endra harapkan mudah-mudahan nanti setelah kita bincang-bincang, mungkin ada jalan keluar yang nampak sama Pak Endra iya, gitu ya Pak iya Endra ya. benar sekali Bu Saftin. Kalau boleh tahu, yang Pak Hendra hadapi di sekolah yang seperti yang Pak Hendra sampaikan tadi, seperti apa ya sekarang gitu Pak Hendra, sehingga Pak Hendra merasa itu agak kesulitan gitu? Begini Bu Saftin, ini hubungannya ya kegiatan di sekolah yang begitu padat Ya, Bu Saftin. Pada saat ini sama-sama kita ketahui kita sama-sama mengikuti pendidikan guru penggerak ya, juga Bu Saftin ya. ya, Kemudian minggu depan kita akan juga melaksanakan penilaian tengah semester di sekolah. Yang ini tambah lagi Bu Saftin, minggu depan juga akan ada kegiatan pramuka penggalang yang akan ya, diadakan oleh kegiatan gugus gitu Bu Saftin. ya, oh gitu ya Pak Hendra, jadi sangat padat ya Pak Hendra ya, Iya benar sekali padat Bu sekali Saftin. waktu sementara waktunya sudah dekat. Kita Iya, dalam seperti Pak Hendra sampaikan tadi, ada 3 kegiatan yang sama-sama jalan gitu karena sementara di tugas guru penggerak pun kita sangat banyak tugasnya, tambah lagi ini mau ujian semester. Kemudian iya, ada lagi Pak Endra ditugaskan tadi sebagai untuk penggalang pramuka minggu depannya Pak Endra ya. iya, iya benar sekali Bu Saftin. Ya, jadi agak berat juga ini. Memang iya ya, saya juga merasakan seperti itu Pak Endra ya. Iya agak Kalau kita lihat Pak Endra, apa yang mempengaruhi hal tersebut Pak Endra, sehingga Pak Endra bisa sekaligus tiga itu di apa kan? Kalau guru penggerak oke, kita sama tahu kan, iya, kepala sekolah Pak Endra kan tahu tuh Pak Endra sekarang lagi mengikuti program guru penggerak, kemudian iya, minggu depan juga asesmen, terus tambah iya. lagi dengan kegiatan pramuka gitu Pak Endra. Apa yang mempengaruhi hal tersebut Pak Endra? Iya, begini Bu Saftin, kalau pendidikan guru penggerak kita sudah hampir di akhir-akhir, kepala sekolah juga sudah mengetahui dan sudah dikasih izin juga, Ya, begitu kan Bu Saftin. Kemudian untuk penilaian tengah semester ini atau asesmen ini juga dijadwalkan di kota juga, berarti kita juga ya, tidak boleh molor. Kemudian yang kegiatan, pesta penggalang ini atau kegiatan penggalang ini juga akan dilaksanakan minggu depan. ya, Di sini yang menjadi kendala seperti ini Bu Saftin, karena di sekolah saya adalah sebagai pembina pramuka, maka untuk kegiatan penggalang ini dilimpahkan juga kepada saya. Kenapa ya, demikian? Di sini penggalang ini sifatnya lomba Bu Saftin. ya, Jadi lomba di sini tentu kita perlu bimbing untuk membimbing siswa untuk menghadapi ya, perlombaan tersebut. Nah, jadi itu yang saya bingungkan Bu Saftin. Minggu depan ada Zoom guru penggerak, kemudian
ada PTS juga. Mhm. Kapan lagi untuk melatih anak gitu. Pada dasarnya sih saya mau-mau saja Bu Saftin, cuman di manajemen waktunya lagi Bu Saftin gitu. Oh, iya, iya. Jadi Pak Endra kesulitan dalam melatih untuk kegiatan pramuka ini ya Pak Endra, Iya karena iya benar sekali Bu Saftin. mereka dilombakan. Kalau dilihat kegiatan Pak Endra waktunya cukup padat. Ujian asesmen juga, kemudian tambah lagi tugas guru penggerak. Kapan lagi Iya, waktu yang untuk melatih pramuka ini ya Pak Endra ya? iya benar sekali Bu Ya, Saftin. kemudian apa yang seharusnya Pak Hendra inginkan dari kegiatan tersebut seperti apa supaya uh, kegiatan pramuka itu bisa terwujud, kemudian tugas guru penggerak pun bisa Pak Hendra lakukan dan tidak meninggalkan asesmen tersebut. Apa yang Pak Hendra bisa lakukan kira-kira Pak Hendra begitu? Sebenarnya di dalam pikiran saya sudah ada sedikit gambaran Bu Saftin, agar, ketiga kegiatan ini bisa saya lakukan, supaya tanggung jawab kita sebagai, pembina pramuka juga tidak tertinggal gitu ya Bu Ya, Saftin ya. ya, Eee, Ingin sekali saya berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengatur hmm, jadwal, di ya, mana, eee, jadwalnya di sini maksudnya saya ingin, waktu tambahan, bagi saya untuk melatih siswa dalam, menghadapi kegiatan penggalang ini. Jadi, jika ada waktu tambahan, jadi saya bisa membagi waktu Bu Saftin antara, eee, guru penggerak sama melaksanakan ujian PTS juga, kemudian yang penggalang ini tidak, terlupakan juga Bu Saftin. berarti intinya kalau untuk melatih pramuka ini butuh waktu aja ya Pak Indra ya, gimana Iya dengan tambahan waktu yang Pak Indra sampaikan tadi bisa untuk melatih siswa Pak Hendra untuk kegiatan pramuka, kemudian tugas guru penggerak kan bisa juga dilaksanakan begitu ya Pak Indra ya. iya, Kemudian, ya kemudian mhm. lanjut Pak Ya Indra. begini, Bu Saftin, mungkin ya, waktu tambahan tuh bisa seperti ini Bu Saftin, misalnya, eee, minggu depan kan ada asesmen gitu ya Bu Saftin. Tentu waktu kepulangan siswa itu kan agak cepat dari yang Ya, biasanya. Nah, ya, jadi, saya maunya begini, setelah pulang sekolah, siswa tersebut saya pulang, kemudian di waktu jam satuan bisa kembali lagi ke sekolah sekolah, untuk ya untuk melakukan latihan. latihan. Iya, Iya, begitu ya Pak Indra ya. Mungkin waktu tambahan setelah anak melakukan asesmen, siap zuhurnya atau jam 1 lah anak-anak kembali lagi ke sekolah gitu ya Pak Indra ya. iya, Kemudian untuk kegiatan tersebut Pak Indra, apa yang harus Pak Indra siapkan gitu supaya kegiatan latihan anak ini bisa terlaksana Pak Indra. Kita kan butuh persiapan juga tuh Pak Indra. Apa yang Pak Indra butuh siapkan gitu sehingga iya. kegiatan latihan ini bisa dilaksanakan begitu Pak Indra. Iya, kalau yang namanya untuk, lomba ya Bu Saftin ya, tentu kita harus, ada persiapan terlebih Iya, dahulu. Nah, iya, kalau untuk, lomba ini yang perlu saya persiapkan itu untuk melatih siswa gitu Bu Saftin. iya, Jadi yang latihan latihan demi latihan harus dilakukan, jadi harus konsisten gitu Bu Saftin. Jadi iya, saya harus, izin dululah kepada orang tuanya, supaya tahulah anak-anak sekarang ya Bu Saftin ya, nggak ada waktu istirahat, iya, nggak ada waktu istirahat pulang sekolah, mereka ada yang pergi les, iya. mengaji Praktis juga. juga ya. Nah, jadi, kalau saya putuskan saja, takutnya nanti mengganggu waktu yang sudah mereka jadwalkan atau orang tuanya agak nanti tidak keberatan dengan apa yang saya, putuskan gitu Bu Saftin. Jadi, persiapan yang saya perlukan yaitu tambahan waktu untuk melatih siswa nih Bu Saftin. Oh gitu ya Pak Indra ya. Oh, berarti waktu lagi kemudian disiapkan berarti kita harus konsultasi dengan orang tua Iya juga ya Pak Indra iya ya. benar sekali Bu Saftin. Iya bagaimana kegiatan anak di rumah apa nggak mengganggu nanti di latihan pramukanya seperti itu Iya ya Pak Indra ya. iya Bu Saftin. Kira-kira apa yang bisa memastikan kegiatan tersebut bisa berjalan tuh Pak Indra? Seperti kegiatan latihan pramuka tadi kan kita kan juga minta izin kepada orang tua. Yang Iya. memastikan hal tersebut bisa berjalan bagaimana kira-kira tuh Pak Indra? Eee, Mungkin begini Bu Saftin, setelah saya berkonsultasi dengan kepala sekolah, mohon izin kepada kepala sekolah kalau jika boleh, memberikan apa, kepada orang tua untuk, supaya anaknya diizinkan sepulang sekolah kembali lagi ke sekolah gitu untuk mengadakan latihan. Iya, Jadi, apa namanya tuh Bu Saftin, kalau kita sudah koordinasi atau komunikasi yang baik dengan orang tua, saya rasa,
apa yang kita rencanakan atau yang saya rencanakan itu bisa terlaksana Bu Saftin. Karena kita tahu juga atau saya tahu bahwa untuk kegiatan ini bukan untuk terus-menerus Bu Saftin, cuman butuh waktu beberapa hari atau beberapa waktu saja untuk persiapan lomba penggalang ini Bu Saftin. Oh iya, Pendra, berarti mungkin ya Pendra ya, kalau udah seperti ini kita kan nggak terus latihan pramuka, palingan Iya. 1 kali per semester atau 1 kali dalam setahun gitu. Iya. Mungkin dengan Pak Hendra menyampaikan kepada kepala sekolah, terus kepada udah konsultasi dengan orang tua. Kalau sudah seperti ini mungkin kalau menurut saya Pak Hendra ya mungkin sama Iya. Pak Hendra juga Iya mungkin benar. terlaksana juga ya Pak Hendra ya Iya dengan benar sekali Bu ya, Saftin. mungkin dengan seperti ini orang tua juga mau membantu untuk mengizinkan anak mereka untuk ikut di sekolah gitu kan. Iya, kan kita perlu kolaborasi gitu Bu Saftin Ya, sama orang tua. Karena kalau kita yang mengambil keputusan saja mungkin Ibu Saftin, itu yang menjadi dilema saya. Kalau saya ya, ambil keputusan ini, dampaknya begini gitu. Kalau tidak saya izin dulu kepala sekolah, nanti dampaknya begini juga ya, begitu. Soalnya ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan penting lah bagi saya untuk saat ini Bu Saftin. iya, iya. Seperti sekarang kan banyak itu kan Pak Hendra kalau kita lihat di sekolah-sekolah SD itu sudah banyak melibatkan orang tua, ada paguyuban-paguyuban juga ya Pak Hendra ya. Iya, ya benar sekali Bu Saftin. Iya. Nah, mungkin dari kriteria yang Pak Hendra sampaikan tadi, kriteria seperti apa yang Pak Hendra inginkan dari kegiatan tersebut gitu? Mungkin Hmm, ada seperti apanya gitu dari latihan tersebut atau bagaimananya gitu. Iya, jadi untuk kegiatan ini, untuk kegiatan kita fokus ke pramuka ini ya Bu Saftin ya, tentunya kita mengharapkan anak ini untuk tampil pada saat perlombaan tidak asal tampil saja ya Bu Saftin ya. Iya, Dengan adanya latihan yang khusus atau latihan yang maksimal, tentunya kita sebagai seorang pembina atau pelatih mengharapkan siswa kita itu mendapatkan ya. mendapatkan apalah gitu Terbaik lah menang gitu ya Pak yang Hendra. terbaik dari hasil perlombaan tersebut Bu Saftin. Oke, Pak Hendra. Jadi Pak Hendra dari percakapan kita ini, eh, apa yang dilakukan setelah sisi ini nanti Pak Hendra? Kan kita udah bincang-bincang nih. Iya. Udah dapat tadi Pak Hendra idenya seperti ini gitu. Apa yang akan dilakukan setelah sesi ini nanti Pak Hendra? Setelah kita bincang-bincang ini, apa yang akan Pak Hendra lakukan kira-kira gitu? Iya, Bu Saftin, mungkin karena waktunya sudah mepet juga ya Bu Saftin ya, jadi mungkin setelah ini saya berusaha menghubungi kepala sekolah via telepon, Bu Saftin. Kalau boleh saya minta izin kepada beliau untuk menghubungi orang tua siswa untuk apa namanya supaya saya diizinkan untuk memanggil orang tua siswa yang ikut kegiatan penggalang ini Bu Saftin. Jadi jika beliau mengizinkan, saya akan panggil orang tuanya besok dan saya langsung berkoordinasi seperti itu Bu Saftin. Oh gitu ya. Jadi mungkin kalau setelah ini mungkin Pak Hendra nanti koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian Iya, besoknya dengan orang tua. mengkoordinasi dengan orang tua begitu ya Pak Hendra ya. Iya, iya benar Kemudian sekali. yang kemudian tadi juga menghubungi kepala sekolah ya Pak Hendra ya. Mhm. Bagus juga Pak Hendra. Mudah-mudahan terlaksana nanti Pak Hendra. Kemudian bagaimana Pak Hendra bisa memastikan kegiatan latihan pramuka ini bisa terjadi atau berjalan dengan baik Pak Hendra? Iya, setelah kita berbicara atau berkomunikasi dengan kepala sekolah dan orang tua siswa, tentunya kita akan mendapatkan kesepakatan dulu Bu Saftin. Iya, Apakah anaknya bersedia untuk diikutkan kegiatan ini, bersedia untuk memenuhi jadwal yang saya buat. Jadi kalau seandainya semua itu telah disetujui, saya yakin Bu Saftin kegiatan ini akan berjalan gitu Bu Saftin. iya. Mungkin dengan kolaborasi juga ya Pak Hendra ya. Iya, Mudah-mudahan ini bisa berjalan semestinya dan menghasilkan yang terbaik ya Pak Hendra ya. iya. Kemudian ada enggak yang perlu kita minta bantuan atau yang dukungan gitu Pak Hendra? Ya, di samping kepala sekolah tadi Bu Saftin, mungkin saya akan menghubungi guru kelasnya juga Bu Saftin. Kenapa Iya, demikian? Karena anak yang saya ambil untuk kegiatan pramuka ini bukan kelas yang saya ampu, tapi adalah kelas 5 dan 6. Jadi saya harus minta bantuan juga untuk kepada guru kelas tersebut untuk memberikan izin juga kepada beliau untuk izin kepada guru alhamdulillah. tersebut untuk membawa anaknya kegiatan lomba ini Bu Saftin. Nah,
Kemudian yang saya libatkan juga orang tua siswa tentunya Bu Saftin. Iya, iya, seperti yang Pak sampaikan, kalau kita udah ke guru kelasnya, otomatis guru kelasnya kan ke orang tua langsung ya Pak Endra ya. Mungkin dia akan lebih leluasa minta bantuan kepada orang tua siswa untuk membantu menyampaikan kegiatan latihan kepada orang tua begitu Pak Endra. Bagus Pak Endra. Ya, bagus Pak Endra. Mudah-mudahan kan guru kelas juga bisa membantu menyampaikan ke orang tua kegiatan tersebut. Dengan bantuan Iya. wali kelas juga mungkin dapat membantu Pak Hendra dalam menyampaikan ke orang tua gitu ya Pak Iya, Hendra ya. ya menguatkan mana tahu apa Ya. bisa karena mereka udah kolaborasi juga di paguyuban ya Bu Saftin ya. Iya, ya, Jadi ada hubungan yang ya, bisa gitu. menguatkan saya sebagai pembina pramuka ini Bu Ya, Saftin. ya begitu bagus Pak Hendra. Nah, kemudian Pak Hendra mungkin udah di penghujung waktu kita Pak Hendra. Kita kan sudah banyak-banyak bincang, udah lama juga waktu kita Pak Hendra ya. Dari yang sudah kita sampaikan, Pak Hendra yang sudah mengajukan gimana ini masalah yang Pak Hendra sampaikan, kemudian sudah kita bincang-bincang sebanyak ini. Apa yang bisa Pak Hendra simpulkan dari sesi kita siang ini? Yang bisa saya simpulkan di sini Bu Saftin, karena kita memiliki masalah gitu ya Bu Saftina. Kalau kita pendam sendiri kayaknya nggak bagus juga Bu Saftin. Makanya saya kemarin malam saya chat Bu Saftin, mana tahu dengan berbagi ini apa yang ada di pikiran kita agak sedikit berkurang gitu Bu Saftin, dan ada ketemu jalan keluarnya, ada dukungan juga lah gitu maksudnya Bu Saftin. Jadi kita tingkat kepedean kita atau percaya diri Ya, kita untuk melanjutkan pekerjaan yang akan kita inginkan itu bisa kita kerjakan Bu Saftin. membuka wawasan kita juga untuk berpikir yang lebih baik ya Pak Hendra begitu ya Pak Hendra ya. Iya, iya. Mudah-mudahan percakapan kita ini bisa membantu Pak Hendra walaupun kita saling kolaborasi tapi mudah-mudahan Pak Hendra bisa menyelesaikan masalah yang Pak Hendra hadapi saat ini mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan mudah-mudahan terlaksana kegiatan pramuka Pak Hendra bisa jalan dengan baik, anak-anaknya bisa mengikuti dengan semangat dan membawa nama terbaik untuk sekolah nantinya. Amin. Mohon dukungannya juga Bu Saftin. Ya, sama-sama Pak Hendra, kita sama mendoakan semoga kegiatan Pak Hendra sukses nanti. Ya, terima kasih Pak Hendra atas waktunya untuk siang ini Pak Hendra. Mohon maaf kalau terlambat konfirmasi WA kemarin Pak Hendra ya. Tidak apa-apa Bu Saftin karena kita punya kesibukan masing-masing. Ya, terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu Saftin. Salam Pak Hendra. Gimana kabarnya hari ini Bu Saftin? Kalau kabar alhamdulillah seperti inilah Pak Hendra, seperti yang Pak Hendra lihat, alhamdulillah lah gitu. Kalau kabar pribadi sehat gitu Pak Hendra. Pak Hendra gimana? Alhamdulillah sehat Bu Saftin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat kita selalu ya Pak Hendra ya. Iya, amin. Tadi subuh saya WA Pak Hendra itu, tapi udah siang baru Pak Hendra baca. Mohon maaf mungkin agak kepagian saya WA Pak Hendra ya. Oh iya ya baru saya baca soalnya mungkin semalam HP dinonaktifkan Bu Saftin jadi nggak kedengaran pesan masuk itu Bu Saftin. Ya nggak apa-apa Pak Hendra. Yang penting Pak Hendra udah balas, kita udah bisa baca hari ini. Iya. Isi WA-nya juga saya lihat Bu Saftin sekarang kayaknya di luarnya saja yang baik-baik saja ya Bu Saftin. Iya, berarti ada masalah yang dipendam saat ini sepertinya. Iya Pak Hendra ya. Nggak berat begini Pak Hendra. Kalau dibawa, kalau disenyumin aja gitu, teman sebenarnya banyak gitu Pak Hendra. Iya, dibawa enjoy aja ya Bu Saftin. Iya dibawa enjoy aja. Jadi kira-kira Bu Saftin agenda percakapan kita pada siang hari ini apa Bu Saftin? Kalau ini Pak Hendra, saya mau curhat dikit nih Pak Hendra ya. Kemarin masuk kelas, udah beberapa minggu ini lah masuk kelas itu. Setiap hari ada beberapa kelas itu. Yang mereka belajar itu Pak Hendra nggak ada aktifnya gitu. Mereka banyak duduk, diam gitu. Mungkin karena pelajaran matematika kali ya Pak Hendra. Oh iya benar sekali. Karena matematika Pak Hendra, jadi mereka takut gitu. Pas saya masuk mereka duduk aja gitu. Saya tanya, udah mengerti, mereka juga diam gitu. Saya bingung Pak Hendra.
Jadi saya bingung kemarin curhat sama siapa, yang mana tahu dengan curhat ini saya membuka juga lah pikiran saya ini bagaimana harusnya gitu Pak Hendra. Oh, berarti masalah Bu Saftin di kelas bersama siswa Iya, ya Bu Saftin? Iya iya iya. Pak Hendra, seperti Iya. itu. Ya seperti yang kita ketahui juga ya Bu Saftin ya, kalau guru matematika ini, Ya oh, mengajar, bukan mencari jalan matematika aja yang sulit ya Bu Saftin, tapi untuk, mencari apa namanya, tentang, mencari supaya anak ini supaya, apa, semangat, semangat aktif, agak iya, agak agak sulit juga ya Bu Saftin iya, ya? Itu berarti masalah, dalam kelas berarti ya Bu Saftin iya, ya? iya Pak Hendra ya, Berarti begitu Pak Hendra. kira-kira kayak apa situasi yang Bu Saftin hadapi di dalam kelas, pada saat ini? Kalau sekarang itu Pak Hendra saya masuk kelas itu kan saya ngajar tuh Pak Hendra mulai dari absen, sudah nyampaikan tuh sudah sampaikanlah rencana pembelajaran semuanya. Pas di kegiatan pembelajaran itu Pak Hendra anak itu nggak berapa yang aktif Pak Hendra. Disuruh maju ke depan dia nggak mau, disuruh tampil juga nggak mau. Kalau ditanya sudah mengerti dia nggak jawab, ditanya belum mengerti juga nggak jawab. Jadi saya bingung mau seperti apa lagi Pak Hendra. Sementara kalau kita lihat saya mengajar itu saya sudah maksimal menyampaikan apa yang harus saya sampaikan kepada mereka gitu. Tapi mereka Iya entah bagaimana, entah melihat wajah saya guru matematika karena dalam mindset mereka itu yang ada guru matematika itu killer, sangar, pemarah. Kemudian iya, matematika itu sulit. Mungkin seperti itu yang ada dalam pikiran mereka, Pak Indra. Jadi saya mmm, mengajar di dalam kelas itu rasanya seperti radio rusak aja Pak Indra, seperti itu Pak Indra. Seperti itu Pak. oh begitu. Berarti, bingung juga kita ya, kalau anak nggak mengerti, Nah, ya. nggak apa-apa kita bingung ya bagaimana cara kita ya Bu Saftin. Ini Nanti melihat diulang sikap lagi kan? kalau melihat sikap mereka kebingungan, malah bingung lagi kita ya Bu Nah, Saftin iya, ya? iya, seperti itu Pak Indra. Berarti itu keadaan yang sedang Bu Saftin rasakan saat Iya, ini ya? iya. Berarti siswa ini tidak aktif, cuman duduk, diam, cuman ngelihat Iya. kita aja, entah apa yang didengar, entah Iya. enggak ya Bu Saftin ya? Tak pikir Oh, aja ke mana gitu. iya. Oh begitu. Kira-kira menurut Bu Saftin apa sih yang mempengaruhi anak seperti itu? Mungkin kalau yang pengaruhnya mungkin dalam seperti ini Pak Indra ya, anak itu mungkin masih membawa yang dari sekolah dasar SD, SMP-nya, mungkin dulu juga mempengaruhi, mungkin sebelumnya guru matematikanya juga seperti yang saya sampaikan tadi, pemarah, kemudian dia sering nggak mengerti, untuk bertanya mungkin ada sebagian guru itu kan ada kayak gitu Pak Indra. Kalau siswa Iya. belum mengerti, dia tanya, guru marah kan, mungkin di Mhm. mindset mereka sama semua guru seperti itu Pak Indra gitu. Mungkin itu yang mempengaruhi hal tersebut, mempengaruhi dia seperti itu Pedra. Jadi dengan hal seperti itu sampai sekarang masih terbawa-bawa dalam pikirannya guru matematika ini pemarah, jadi takut untuk bertanya. Itu yang mempengaruhinya sepertinya mungkin Pak Endra ya. Padahal nggak semua guru matematika Ya yang nggak seperti semua itu ya Bu matematika Saftin itu. ya? Iya, Iya. Jadi mindset mereka tuh yang harus diganti harusnya ya Bu Saftin iya, ya? iya, Iya. Oh begitu ya Bu Saftin. iya, Terus dengan keadaan yang seperti itu, dengan keadaan situasi yang begitu, eee, apa namanya, situasi yang bagaimana yang Bu Saftin inginkan di dalam kelas seperti itu? iya. Kalau saya sebagai guru matematika tentulah ingin seperti ini Pak Endra. Kalau bisa anak didik saya itu aktif, saya mengajar tidak seperti radio rusa, ada umpan baliknya lah gitu Kak Indra. Iya. Kalau saya suruh tampil ke depan, dia mau tampil. Saya bertanya, dia mau jawab. Kalau tidak mengerti, dia mau secara sportif untuk bertanya, Bu, saya tidak mengerti ini, Bu. Itu yang saya mau Pak Indra gitu. Kemudian dia belajar itu aktif lah gitu Pak Indra. Tidak hanya saya yang membahas, tapi mereka juga aktif belajar dan menyampaikan apa-apa yang tidak mengerti kepada saya. Itu yang saya harapkan Pak Indra gitu. Iya, ada hubungan umpan balik gitu ya Bu Ya, Saftin tempat ya? baliknya Pak Indra ya. Kalau enggak, itu saya ngomong sendiri Pak Indra, seperti radio Iya. rusak. Iya, Ngomong sendiri, tapi entah dia dengar atau heeh, enggak, saya nggak tahu juga kan. iya, kalau dia bertanya nggak mengerti bisa dijelaskan kembali ya Bu Saftin Ya, ya? Heeh, iya. Berarti, kira-kira Bu Saftin, dengan keadaan siswa Bu Saftin seperti itu, adakah, hal-hal yang bisa Bu Saftin wujudkan gitu untuk supaya, keadaan siswa tersebut tidak seperti itu gitu? Mungkin menurut saya Pak Indra ya, kalau mindset anak sudah seperti itu, mungkin metode atau cara mengajar yang perlu kita kita merubah ya Pak Indra ya. Kalau menurut saya Pak Indra, mungkin selama Mmm, ini mereka mana namanya tuh takut dengan guru, tidak aktif, mungkin
yang bisa akan terwujud seperti ini kalau untuk menyampaikan apanya mereka aktif itu mungkin kita juga bisa kita sebagai seorang guru kayalah gitu ingin anak ini aktif dalam belajar mungkin saya juga merubah apa ya namanya cara mengajar saya mungkin yang biasa saya mengajar ini tukar metode lah gitu di mana ada umpan balik di antara mereka dengan saya gitu Pak Indra. Nah, jadi dengan kegiatan tersebut mungkin secara berangsur-angsur anak ini bisa untuk lebih aktif lagi belajar dan tidak takut pada saya gitu Pak Indra. Mungkin lebih apa namanya dengan saya merubah metode atau cara mungkin akan menambah motivasi anak juga untuk membuat mereka lebih aktif gitu Pak Indra itu kalau menurut saya Pak Indra ya. Oh, berarti yang terlintas di pikiran Bu Saftin sekarang yaitu untuk mengganti metode-metode pembelajaran Ya, yang saat ini. Iya, benar ya, sekali Bu bisa Saftin. dilakukan itu mungkin kita pakai metode atau media yang berbeda lah dari yang biasanya gitu yang membuat mereka penasaran dengan penasaran mereka kan mereka akan bangkit motivasinya untuk aktif gitu untuk bertanya kalau dia tak tahu ini oh ini bagaimana pasti adalah timbul pertanyaan gitu dengan cara atau media yang berbeda itu Pendra gitu Pendra. Oh, selain itu ada nggak Bu Saftin kayak gagasan-gagasan yang menarik gitu Bu Saftin yang bisa disampaikan atau untuk mengganti suasana pembelajaran seperti itu? Mungkin kalau untuk cara lain ya Pak Indra ya seperti kalau metode cara mengajar kita berubah, mungkin menggunakan media yang menarik itu Pak Indra. Kalau di sekolah itu Pak Indra ya kami ada itu kalkulator Casio Pak Indra. Mungkin dengan penggunaan kalkulator ini anak akan lebih penasaran, ada kalkulator juga ya, mungkin mereka akan berpikiran seperti itu. Mungkin selama ini mereka taunya Pak Indra yang kalkulator ini sama seperti yang kita bilang kali bagi tambah kurang aja yang ada di Iya, kalkulator. Nah, iya. mungkin dengan melihat kalkulator Casio ini mereka akan heran juga ternyata ada ya kalkulator yang seperti ini gitu. Oh yang bisa kita masukkan rumus gitu. Mungkin dengan penggunaan kalkulator ini akan menimbulkan semangat mereka dan cara mereka belajar untuk lebih aktif gitu Pak Indra. Oh, berarti dengan menggunakan apa ya Bu Saftin ya, kalkulator gitu ya Bu Saftin ya. Iya, Kemudian itu merupakan salah satu yang harus dipersiapkan ya Bu Saftin ya. iya. Selain dari itu apa yang harus dipersiapkan lagi supaya apa yang Bu Saftin rencanakan itu bisa terlaksana gitu Bu Saftin? Mungkin selain kalkulator itu kita kan kalau pakai kalkulator itu kan juga ini membutuhkan apa namanya perangkat gitu Pak Indra ya. Kalau untuk Iya. pakai kalkulator itu dia juga menggunakan handphone Pak Indra. Oh iya. Pakai handphone. Jadi Casio ini langsung terhubung nanti ke handphone mereka masing-masing ke Android-nya gitu. Oh yang Iya. biasanya mereka menggunakan handphone hanya untuk WA, Facebook, IG atau segala macam, mungkin dengan kalkulator ini kok bisa dihubungkan ya mungkin akan timbul seperti itu. Jadi dengan penggunaan kalkulator ini nanti juga bisa berhubungan dengan handphone juga Pak Indra. Sekali jalan itu kita pakai kita pakai aplikasinya lewat apa namanya kita menggunakan kalkulator nanti bisa diaplikasikan di HP gitu. Main scan aja Pak Indra. Mungkin itu yang harus disiapkan gitu. Mungkin juga tentulah kalau sudah pakai ini tentu mereka juga harus mediakan paketnya gitu Pak Indra. Iya, media-media pembelajaran yang menarik berarti ya Bu Saftin ya. Iya. Agar matematika ini tidak mereka anggap sulit lagi ya Bu Saftin ya. Iya. Ternyata Iya. di kalkulatornya juga ada seperti permainan-permainan gitu. Iya, iya. Oke, kan menurut Bu Saftin tadi kan ini udah ada langkah-langkah yang akan Bu Saftin akan Ya. tempuh gitu yang akan diambil gitu. Kira-kira gimana caranya Bu Saftin memastikan kegiatan ini bisa berjalan gitu? Mungkin kalau untuk memastikan kegiatan berjalan ini Pak Hendra ya, mungkin saya akan coba di kelas satu kali dulu gitu kan, bagaimana hasilnya nanti. Mungkin dengan penggunaan kalkulator dengan HP ini, saya mungkin bisa memastikan gitu ya Pak Hendra ya. Kenapa saya mungkin memastikan? Karena anak ini dengan HP ini sudah kayak apa ya Pak Hendra ya, sudah sulit untuk dipisahkan Pak Indra. Jadi kita kita maksimalkan lagi handphone ini gunakan dalam pembelajaran gitu. Kalau kita sudah mereka sudah pegang handphone, pikiran mereka tidak ada lagi yang untuk balas chat ini segala macam, otomatis mereka berpikiran handphone ini hanya ke kalkulatornya gitu Pak Indra. Jadi mungkin agak tingkat fokusnya agak lebih tinggi gitu Pak Indra. Dengan penggunaan kalkulator dengan langsung ke handphone mereka masing-masing gitu Pak Indra. Iya, jadi bisa dialihkanlah pemikiran kita dari media sosial gitu ya Bu Saftin ya. Iya, iya. Jadi
seperti apa sih setelah penggunaan seperti itu, hal-hal yang akan Bu Saftin lakukan itu, kriteria seperti apa nanti yang Bu Saftin inginkan setelah, kegiatan itu berjalan gitu? Mungkin yang saya inginkan nanti ya Pak Indra ya, setelah saya coba di kelas nanti mungkin gitu, penggunaan kalkulator dan handphone ini, mungkin siswa ini akan lebih bersemangat lagi. Kenapa saya bilang bersemangat? Karena media yang ada di kalkulator ini dengan handphone ini hampir sama. Kenapa saya hampir sama Pak Indra? Mungkin mereka akan berpikiran kok bisa sama ya ini kalkulator. Sementara di aplikasi kalkulator itu rumus matematika lengkap di sana Pak Indra. Oh, Rumus iya. ya. Jadi bukan kali bagi tambah kurang aja. Di layar kalkulator itu ada misalnya mungkin ya Pak Indra ya, ada Iya. menunya apa mapel matematika misalnya materi ini menunya sudah ada senang, jadi mereka tinggal masukkan angka-angka saja lagi. Untuk hasilnya nanti mereka bisa scan melalui handphone mereka, nanti di handphone mereka lah hasilnya keluar gitu Pak Indra. Jadi Iya mereka bagus. jadi dengan Iya tujuan bagus sekali ya itu Bu Saftin ya. Heeh. ya mungkin Aku mereka akan semangat lagi. Kalian tidak tanya, Bu, ini kenapa Bu angka mana yang memasukkan? Mungkin dengan hal-hal kecil mereka bertanya akan melatih mereka untuk tampil ke depan gitu dan tidak takut untuk bertanya lagi begitu Pak Indra. Berarti langkah-langkah yang akan diambil tuh sudah ada sudah ada dalam mindset Bu Saftin ya Bu Saftin ya. Ya, Kemudian apa Bu Saftin kan ini perlu waktunya kapan akan dilakukan dan ya. siapa yang akan kira-kira yang akan terlibat dalam kegiatan ini Bu Saftin? Mungkin untuk waktu ini secepatnya saya coba di kelas ya Pak Indra ya, mungkin secepatnya karena saya malas juga Pak Indra menghadapi siswa seperti ini, saya bingung gitu. Karena nggak ada umpan balik, jadi saya mengajar itu nggak ada semangat misalnya seperti itu Pak Indra. Jadi mungkin secepatnya setelah ini nanti mungkin saya besok akan membuat perencanaannya seperti apa, kemudian materi apa yang harus ada yang saya sampaikan di kelas nanti yang bisa dihubungkan dengan pakai kalkulator ini Pak Indra. Kemudian untuk kalkulator ini mungkin saya bisa hubungi rekan sejawat ya Pak Indra ya. Iya. Karena ini kebetulan di sekolah kami Pak Indra, guru matematika kami itu ada kebetulan jadi trainer Sumatera Barat 2 orang, trainer Kasio. Nah ya, jadi mungkin dengan saya konsultasi atau bincang-bincang lah dengan ibu-ibu ini yang berdua ini, mungkin akan membantu saya dalam penggunaan kalkulator ini Pak Indra. Karena mereka kan udah pakarnya gitu, jadi saya bertanya bagaimana penggunaannya yang sebagusnya gitu. Kemudian saya juga bisa mengaplikasikan di kelas nanti gitu. Oh, mantap sekali Bu Saftin. Berarti sudah ada dukungan dari pihak rekan sejawat juga ya Bu Saftin ya. Oh begitu. Jadi di sini Bu Saftin nanti minta dukungan juga ke kepala sekolah juga pastinya ya Bu Nah, Saftin iya ya. pasti. Karena dalam Kemudian ini Pak Indra, ya, kalkulator ini juga ada apa dari kepala sekolah juga ada apa namanya juga ada eskulnya di sekolah gitu. iya 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 benar sekali Bu Saftin. Ya Bu Saftin, sepertinya aku Bu Saftin mungkin waktu juga ya Bu Saftin karena saya ada kegiatan setelah ini ya Bu Saftin ya. Iya. Kira-kira Bu Saftin apa sih yang bisa Bu Saftin simpulkan atau Bu Saftin ambil dari percakapan kita pada siang hari ini Bu Saftin? Ya, terima kasih Pak Endra. Tentu yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada Pak Endra yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu Pak Endra untuk mendengarkan curhat saya tentang kondisi saya Iya, di kelas seperti ini. Kemudian dari perbincangan kita ini, mungkin kalau saya berpikir sendiri, mungkin tidak akan ada ide-ide seperti ini. Mungkin saya akan cenderung iya, belajar seperti ini aja terus seperti itu Pak Endra, dan tidak akan merubah mindset anak-anak yang sudah berjalan sebelumnya sampai sekarang. Nah, dari kita kolaborasi dan berbincang-bincang ini Pak Endra sebenarnya membuka wawasan saya lah gitu, bagaimana mengajar nih yang sebagusnya yang dapat menimbulkan semangat anak-anak di kelas dan mereka juga aktif dalam pembelajaran. Sangat menarik sekali Pak Endra dalam waktu yang kita bincang-bincang ini. Mudah-mudahan dengan bincang ini saya dapat mengaplikasikan di kelas nanti dan anak-anak saya di kelas juga bersemangat dalam belajar nanti Pak Endra. iya benar sekali Bu Saftin. Karena kalau kita hanya memendam sendiri, semuanya itu tidak akan terselesaikan Nah, ya Bu iya, Saftin ya. Malahan mungkin kita akan akan lebih menambah beban kita gitu. iya akan nambah beban kita Pak Endra. Gimana ya pasti itu aja yang timbul dengan di pikiran kita. Tapi kalau kita sudah berbagi otomatis akan timbul ide-ide yang bagus menurut kita itu ya Pak Endra ya. Iya.
Iya Ya, ya, heeh, saya berharap ya Bu Saftin ya, apa yang Bu Saftin rencanakan pada untuk kegiatan di siswa di dalam kelas mudah-mudahan terlaksana dengan sebaik-baiknya, apa yang Bu Saftin harapkan juga terlaksana, mengharapkan siswa-siswa yang aktif, kreatif dan inovatif ya Bu iya. Saftin. Iya, Pak Endra, terima Baik kasih Bu Pak Endra. Saftin, Mungkin dengan masukan Pak Endra, mhm, membantu saya yang sudah membantu iya. untuk melonggarkan pikiran saya, Pak Endra ya. Iya, ya sama-sama Bu Softin. Kita Ya, Pak saling Endra. bertukar pikiran saja Bu Iya, Softin. iya, Mana tahu dengan kita bertukar pikiran ada sedikit kelonggaran di pikiran kita Bu Softin. iya, Beban agak terasa ringan gitu ya Bu iya, Softin ya. ringan ya. Heeh. Iya, iya. Ya Bu Saftin, saya tetap berdoa supaya apa yang Bu Saftin harapkan pada siswa-siswa berjalan dengan lancar, Hmm, anak-anak di kelas belajar dengan kreatif, inovatif, dan tidak manut lagi. ya, Kita tidak seperti radio bicara, iya, hadir bisa, lulus lah yang lainnya. iya, Hmm. iya, Ibu Sakti mungkin karena waktu juga saya ingin ada kegiatan lain, saya mohon pamit dulu ya Bu Sakti. Mohon iya. Terima maaf kasih Pak jika Endra tidak atas semuanya apa Bu Sakti tidak tertampung gitu. ya, mudah-mudahan lain kali kita bisa bertemu Pak Endra ya. Iya, iya Bu Sakti. Hmm, Makasih Bu Sakti. ya Pak Endra.